Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya, kita telah memasuki hari terakhir di bulan September. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Tanpa kita sadari, besok pagi kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Wow, gak terasa ya, Tuhan Yesus menyertai kita sampai detik ini karena kemurahan kasih-Nya. Katakan amin saudara. Ya, ayo kita doa sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih buat rahmat kasih-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan Tuhan ada pada kami setiap paginya Bapa. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, berkuasalah atas hidup kami. Berbicaralah kepada kami mau mendengar Tuhan bicara apa, mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dahsyat. Haleluya. Wow. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah Tuhan, saya ingin sembuh. Ya. Tuhan, saya ingin sembuh. Minta sama Tuhan ya. Tuhan, saya ingin sembuh. Sembuh dari apa saja, Saudara? Sakit penyakit, keadaan keluarga kita, keadaan diri kita. Ayo, di akhir bulan September ini, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan. Amin. Ya. Mazmur 107. Buka kitabnya sama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Belajar lompat-lompat ya. Agar supaya kita akan bisa melihat Tuhan bicara apa. Mazmur 107. Perhatikan saudara. Di Mazmur 107 ini. Kalau kita baca satu pasal ini. 107 ini. Ada 4 kali pengulangan ayat. Sama persis. Kalau terjadi pengulangan ayat, pengulangan perintah, berarti itu paling penting yang harus diperhatikan, yang harus kita lakukan, pay attention-nya ada pada itu. Perhatikan ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, ayat ini diulang lagi di ayat yang ke-8, diulang lagi nih. Di ayat yang ke-15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kemudian diulang lagi nih, di ayat yang ke-21. Kalimatnya sama. Diminta untuk mengucap syukur karena kasih setia-Nya. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-31, kalimatnya sama. Kata kunci dari sebuah kesembuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Nah, mengucap syukur itu kata-kata kunci. Seperti apakah mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah sebuah penyembahan. Ada worship dari dalam diri kita. Suatu ucapan syukur yang gak bisa, gak tergantung dari situasi yang ada, tidak tergantung dari perilaku manusia, gak tergantung dari masa lalu kita, bahkan apa yang sedang terjadi, mengucap syukur adalah bentuk penyembahan. Dia nggak peduli keadaannya seperti apa. Di dalam dirinya ada satu penyembahan yang dahsyat yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi mengucap syukur ini bukan karena Tuhan, karena aku masih bisa makan, karena aku masih bisa jalan, karena aku masih bisa apa, aku berterima kasih kepadamu. Gak cuma itu saja. Tetapi karena apa? Karena keadaan kita sampai hari ini, kita tanpa sadari bahwa kita sudah berada di akhir bulan September ini, di titik ini, sekalipun perjalanan hidup kita gak gampang, tetapi ada Tuhan menyertai kita. Keadaannya sekeos apapun, sehancur apapun dirimu, engkau sudah berobat kemana-mana. Engkau mungkin belum mengalami pemulihan.
Engkau sudah berjuang, berdoa seperti apapun, tetapi belum mengalami pemulihan. Ingatlah baik-baik, mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mata kita sehat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melakukan firman. Nah, apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Mengucap syukur, saudara. Jadi, kata kunci pertamanya untuk mengalami satu kesembuhan adalah mengucap syukur karena kasih setianya. Berikutnya. Lalu karena kasih apa lagi nih? Kita harus mengucap syukur. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap manusia. Nah, setiap perbuatan Tuhan haruslah kita mengingat-ingat. Jadi jangan hanya fokus kepada keadaan sekarang. Banyak daripada kita itu gagal mengasihi Tuhan karena apa toh? Melihat keadaan yang sekarang. Sehingga yang keluar dalam mulut kita itu adalah Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Karena fokusnya pada hari ini. Alkitab mengingatkan kepada kita hari ini adalah jangan hanya engkau mengingat hari ini, tetapi ingatlah setiap perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dari sejak kita lahir sampai di usia sekarang. Gak mungkin kan Tuhan gak pernah tolong kita. Setidaknya engkau mengingat betapa banyaknya perbuatan dahsyat yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan fokus kepada yang sekarang. Mungkin pintunya belum terbuka. Mujizatnya belum terjadi. Jangan fokus kepada yang sekarang. Kalau kita mengucap syukur, tadi diminta sama Tuhan untuk apa? Belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu tuh berhati-hati dalam pengucapan kata-kata. Hati-hati dengan perkataanmu. Ketika kita mengatakan hidup kok kayak gini, hidup kok gini-gini aja, hidup kok kere banget, hidup kok malang banget. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan sia-sia itu adalah bentuk kegagalan untuk mengucap syukur. Perkataan yang sia-sia adalah bentuk kegagalan untuk menyembah Tuhan. Jadi tiap-tiap hari, Anda dan saya diminta oleh Tuhan adalah untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Setiap perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Waktu kita mengatakan Tuhan terima kasih buat kasih setiamu. Mengucap syukur seperti itu, sekalipun keadaannya itu mungkin kita menganggapnya bahwa kok makin parah ya keadaannya. Tetapi waktu ada satu worship yang keluar dari mulut kita nggak akan pernah mengatakan bahwa kok kayak gini ya hidup. Nah, hati-hati saudara. Beberapa waktu yang lalu saya duduk sama adik rohani gitu ya. Saya melihat anak ini mengalami satu tekanan kehidupan. Ya anaknya ceria, anaknya cantik, anaknya pintar gitu ya. Tetapi di balik rasa senyumnya, saya merasakan ada satu kepedihan dalam hati yang dia sembunyikan. Waktu kami lagi duduk berdua gitu ya, kami minum jus gitu berdua, lalu kemudian saya katakan begini, apa yang terjadi sama kamu? Dia berusaha untuk menolak gitu kan, enggak kak, saya enggak kenapa-kenapa, saya baik-baik aja. No, saya tidak melihat dirimu ada satu kebahagiaan yang keluar dari wajah kamu gitu. Lalu dia tadinya tertawa seperti biasa, ceria gitu ya. Dia selfie, dia minum, dia jalan dengan cerianya. Tapi ketika saya mengatakan apa yang terjadi dengan kamu, tiba-tiba anak itu terdiam dan nangis. Nah, agak cukup lama untuk bisa ngobrol karena saya harus berhati-hati terhadap anak ini karena hatinya rapuh. Jadi kalau ngomong sama anak yang hatinya rapuh itu mesti pelan-pelan, ya. Dan singkat cerita, anak itu keluar dengan seperti mengeluarkan rasa pahitnya di dalam hati. Dia katakan, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini? Nah,
Saudara, ketika kita pahit perkataan kita, susah sekali untuk mengalami satu kesembuhan. Kesembuhan apa saja? Mau sakit penyakit, mau keadaan keuangan, keadaan keluarga, keadaan apa saja. Ketika mulut kita itu tidak bisa menjaga semua yang terjadi. Nggak salah, apa yang dia katakan nggak salah. Memang keadaannya seperti itu. Tetapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kepada kita semua bahwa ingatlah perbuatan baik Tuhan. Mengucap syukurlah dalam keadaan semuanya. Memang kita diizinkan Tuhan mengalami itu. It's okay. Semua yang gagal, semua yang hancur, mungkin udah hilang, bukan berarti Tuhan tidak bisa ubah. Tuhan bisa mengubahnya itu pelan-pelan. Tuhan bisa mengubahkan itu dengan sangat baik. Serahkan semua perbuatanmu. Semua perbuatan kita itu yang terjadi dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Menyerahkan tidak sama dengan berserah ya. Udahlah, berserah, Anda tahu. Menyerah. Give up. No, kita bukan orang-orang yang gagal. Anda mungkin dilahirkan dalam kondisi tertolak. Anda mungkin dilahirkan dalam kondisi yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu secara perekonomian. Anda mungkin dilahirkan dalam kondisi cacat fisik. Apakah dengan kehidupan yang seperti itu Tuhan tidak bisa ubahkan? No, Tuhan bisa ubahkan, saudara. Itulah kenapa di pasal 107 ini ada 4 kali pengulangan kalimat yang sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Diingatkan kembali atas semuanya itu. Iblis mereka-rekakan yang jahat. Udahlah, menyerah saja. Udahlah, berhenti saja. Udahlah, jangan lagi engkau berdoa. Percuma engkau berdoa. Iblis berusaha menyeret kita kepada suatu situasi supaya kita stres terus, malang terus, supaya kita itu hanya bisa melihat, oh Tuhan ternyata memberikan saya takdir untuk hidup miskin terus. No. Destinasi Tuhan terhadap hidup kita adalah hidup berkemenangan. Menang terhadap pikiran-pikiran negatif kita. Jadi kalau engkau belum mengalami satu kesembuhan, pemulihan, lakukan bagian yang ini dulu. Mengucap syukur atas kasih setianya dan semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Lakukan itu berkali-kali. Sampai kita nggak punya waktu lagi untuk ngomong negatif atas perkataan kita. Dijaga ini mulutnya. Supaya tidak mengatakan yang negatif. Amin. Lompat ayat yang ke 13. Maka berseru-serulah mereka. Kalau berseru itu pakai suara enggak? Pakai suara kan? Berseru itu pakai suara, pakai tenaga, dengan segenap hati. Itu berseru-seru. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jadi waktu kita mengalami satu kesesakan kehidupan, jangan berhenti. Alkitab ini mengajarkan kepada kita, kalau tadi disuruh untuk bersyukur, sekarang berseru di dalam kesesakanmu. Bukan berhenti, berseru. Berseru dalam keadaan nyaring. Berseru dalam kesesakan. Di sini berserunya kepada Tuhan, saudara. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jangan berseru kepada keadaan. Keadaannya susah. Gak ada mujizat. Itu berseru kepada keadaan. Berserulah kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Ya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Nih, lihat. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan orang-orang yang berseru di hadapan Tuhan, ganjarannya apa? Diselamatkannya mereka dari kecemasan. Jadi waktu berseru itu adalah menyembah Tuhan dengan nyaring, itu berseru. Menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Coba kalau kita mengatakan begini, hidup gini-gini aja, udahlah mati aja, saya sakit gak sembuh-sembuh. Mati aja lah, saya memang ditakdirkan seperti ini. Jelek gak ini suara kayak gini? Bikin pusing gak kalau ada orang ngomong kayak gini berkali-kali? Tapi kalau kita itu memuliakan Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Nah, waktu kita memuliakan Tuhan seperti itu adalah bentuk suara yang nyaring, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Gak peduli dengan keadaan apapun. Bagi orang dunia pasti akan mengatakan begini, kamu dari tadi nyanyi-nyanyi, tapi mana? Gak ada duitnya tuh. Mana kamu aja sakit gak sembuh-sembuh. Ketika hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, hatimu bergelora dengan hadirat Tuhan, orang akan melihat kita itu kayak, maaf ya, dalam arti tanda kutip, kok kamu gila sih? Kita belum gila kalau kita itu belum ikut Tuhan. Jangan samakan pengajaran dunia dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu penuh dengan sukacita. Ajaran Tuhan itu penuh dengan ucapan syukur. Tapi kalau ajaran dunia adalah mana kesuksesan, mana materi, mana nama baik. Waduh, itu semua pengajaran-pengajaran dunia yang bentuknya adalah nyata. Melihat dulu, baru percaya. Tapi di dalam Tuhan adalah sebelum engkau melihat, belajarlah percaya. Waktu Yesus berada di atas air, kita belajar untuk apa? Diajar sama Tuhan untuk apa? Belajarlah berjalan di atas air. Bagaimana dia bisa nyemplung? Karena takut badai. Karena pakai logika. Yang mana bisa sih berjalan di atas air? Karena pakai logika. Orang-orang yang tidak mau menggunakan kuasa Tuhan, maunya pakai logika. Maka hasilnya apa? Stres, overthinking, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Hasilnya adalah tidak bisa tidur, minum obat terus, ujung-ujungnya sakit, tidak mengalami kesembuhan. Karena pakai logika. Ayat yang pertama tadi apa toh? Bersyukur di hadapan Tuhan karena perbuatan kasih-Nya dan segala perbuatan-perbuatannya. Itu tuh belajar berjalan di atas air. Sungguh-sungguh melihat kuasa Tuhan yang kayaknya tuh gak mungkin banget terjadi. Nah, dan Tuhan katakan di ayat yang ke-13, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu. Makin hatimu sesak, makin banyaklah mengucap syukur. Yang artinya tadi berseru-seru itu apa? Menyembah dengan suara nyaring. Nyaring itu artinya didengar kuping itu enak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mungkin kau nangis, tidak bisa melakukan apa-apa. Keadaan keluargamu tidak makin baik. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak aku agungkan. Aku nggak mau mengagungkan persoalan. Aku nggak mau mengagungkan kesusahan. Aku nggak mau mengagungkan masa laluku yang ancur-ancuran itu. Aku nggak mau mengagungkan situasi yang serba susah ini. Aku mau mengagungkan Tuhan. Nah, ini artinya berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Mungkin kau nggak bisa apa-apa. Bentar lagi mau bulan baru. Harus bayar utang, duitnya belum ada. Sakitmu udah berkali-kali kau berobat, gak sembuh-sembuh. Tapi, coba melihat kasih Tuhan. Sama seperti kemarin yang saya ajak anak perempuan ini. Ketika anak perempuan ini mengatakan, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Sewaktu engkau melihat situasinya, engkau akan sedih terus, engkau akan melo terus. Saya punya keluarga yang miskin, saya punya keluarga yang gak mengasihi saya punya keluarga yang gagal. Karena engkau melihat itu, maka hatimu seiring dengan mulutmu. Hati yang pahit, keluarlah mulut yang pahit. Sakit jadinya. Kalau mau sembuh, mengucap syukurlah dan berseru-serulah di dalam kesesakanmu itu. Jangan biarkan mulutmu berbicara negatif. Amin. Kemudian ayat yang ke-17. Jadi, sebelum kita masuk ayat yang ke-17, ingat dulu yang ayat ke-13. Selalu ada ganjaran bagi orang-orang yang mau menyembah Tuhan dalam segala kesukaran, yaitu diselamatkan mereka dari kecemasan. Yang artinya apa? Engkau gak akan overthinking. Engkau gak akan gampang khawatir. Dikit-dikit kelemahan tubuh, sakit lagi. Gak gampang sakit-sakitan. Karena apa? Berseru di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, perhatikan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Cek dulu di dalam diri kita. Jangan sensitif terhadap ayat yang ke-17. Banyak orang itu sangat sensitif baca ayat ini. Oh, jadi kalau orang sakit itu selalu dikata-katain sama dosa. Wah, hamba Tuhan menghakimi sekali. Padahal hamba Tuhan ini cuma copy paste ini loh, firman Tuhan ini loh. Yang ngomong tuh, ini loh firman, bukan hamba Tuhannya. Nggak usah sensitif. Cek dengan cepat. Orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Adakah dosa masa lalu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Adakah dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari? Dosa kemarahan, dosa julid, dosa apa lagi? Kita nggak kudus menggunakan tangan kita nggak benar menggunakan kaki kita, nggak benar menggunakan mulut kita. Coba dicek. Ya Tuhan, saya salah Tuhan. Keadaan saya seperti ini karena dosa saya Tuhan. Punyailah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Suatu kali saya mengalami satu tekanan kehidupan yang luar biasa dahsyat banget. Saya rasa-rasanya tuh mengalami satu kepahitan yang luar biasa banget. Maksudnya bukan hati yang pahit, tapi situasi yang bikin saya itu pahit banget. Aduh, kok kayak begini ya, gitu. Tiap hari, setiap kali saya mengingat peristiwa itu, selalu yang saya katakan di hadapan Tuhan adalah, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Tuhan saya salah. Tuhan saya salah. Tuhan pulihkan saya, Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Ketika saya berulang-ulang mengatakan begitu, ada satu gairah yang luar biasa keluar di hati saya. Mungkin belum berubah keadaannya, tapi setidaknya tubuh saya, jiwa saya mengalami satu pemulihan dari Tuhan. Jadi biasakan waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sekalipun kau dikata-katain sama orang,
Sekalipun kau direndahkan, kau mengalami satu kegagalan kehidupan yang dahsyat, minta ampunlah di hadapan Tuhan. Sudah, minta ampun. Loh Bu, yang selingkuh suami saya sakit karena suami saya Bu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kegagalan pernikahan saya ini karena dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Saya pernah membaca satu postingan seorang wanita gitu ya. Suaminya itu memang selingkuh meninggalkan dia. Lalu perempuan ini karena dia sakit hati, tiap hari yang diposting adalah saya tidak mau mengampuni baik suami maupun pelakor. Saya tidak mau mengampuni. Tiap-tiap hari dia tulis itu. Ketika setiap hari gaya hidup kita kayak begitu, maka hatimu akan pahit terus. Karena yang kau katakan itu adalah kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kegagalan. Postingan itu hati-hati ya. Postingan Instagram kita, postingan media sosial kita, itu adalah bentuk isi hati kita, keadaan kita. Kalau yang kita suarakan kepada umum, itu adalah bentuk rasa pahitmu. Kalau tiap-tiap hari kau melakukannya, maka yang terjadi seperti itu. Itulah kenapa di pasal 107 ini ada 4 kali pengulangan disuruh mengucap syukur atas kasih setianya dan perbuatan Tuhan supaya postingan kita nggak negatif terus. Supaya hati kita itu benar. Kalau hati kita sehat, maka seluruh tubuh pasti sehat. Jangan berkata negatif terus. Ketika engkau tidak bisa mengampuni, beberapa waktu yang lalu, saudara, waktu saya lagi ibadah begitu ya, hari-hari sebelumnya memang ada orang itu nyakitin hati saya gitu. Agak susah saya untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan ketika saya mengingat perkataan-perkataan negatifnya. Apa yang saya lakukan? Tuhan, sebelum aku menyembah Engkau, aku mengampuni orang ini. Saya sebutin namanya. Aku mengampuni Tuhan, aku mengasihi. Tuhan, aku mengampuni, aku mengasihi. Nah, begitu dengan pengakuan di hadapan Tuhan, nyembahnya enak. Yang dirasakan adalah hadirat Tuhan. Tapi coba kalau engkau mengandalkan egomu, jangankan ketemu Tuhan. Nyanyi berkali-kali, doa berkali-kali, gak terjadi apa-apa. Dirimu makin sakit. Karena apa toh? Pahit. Jangan biarkan iblis menyeret engkau ke lembah terus. Lembah stres, lembah frustrasi, lembah kegagalan. Jangan mau diseret iblis ke situasi itu terus-menerus. Anda harus berkeputusan keluar dari kubangan itu. Jangan timbang-timbang untung dan rugi. Dia yang salah. Dia yang kotor permainannya. Dia yang berbuat dosa. Ini bukan tentang adil atau nggak adil. Ini bicara tentang ketaatan. Makanya tadi di ayat yang ke-13, orang-orang yang berseru-seru, dia akan mengalami ganjarannya apa, saudara? Dia akan diselamatkan dari kecemasan. Amin. Dia akan mengalami satu keselamatan dari kecemasan. Makanya di ayat yang ke-17, orang-orang yang sakit banyak sekali yang disebabkan karena apa? Kelakuan mereka yang jahat. Alkitab mengingatkan kepada kita pagi hari ini, humble-lah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memang salah. Saya yang salah, Tuhan. Sekalipun kau dikata-katain orang, Tuhan, ampuni saya. Waktu engkau mengatakan Tuhan, ampuni saya, nyembahmu bakalan enak. Jiwamu akan merasa tenang. Engkau akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan, semua kehancuran keuangan kami karena salah saya. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Apakah ada Anda yang kena kanker yang ikut live ini?
Tuhan ingatkan, Anda yang sakit kanker, minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan melihat untung dan rugi. Lihatlah Tuhan hendak menyembuhkan hatimu terlebih dahulu. Anda mengalami sakit apa saja, Tuhan hendak menyembuhkan hatimu terlebih dahulu. Supaya engkau bisa nyembah. Siapa bilang orang yang sakit gak bisa nyembah Tuhan? Siapa bilang orang yang gak punya apa-apa gak bisa nyembah Tuhan? Pagi hari ini Tuhan hendak menyembuhkan hatimu terlebih dahulu. Menyembuhkan hati kita. Memulihkan diri kita terlebih dahulu. Supaya engkau bisa mengalami kuasa Tuhan. Supaya engkau bisa mengalami kasih-Nya Tuhan. Supaya engkau bisa melihat kuasa Tuhan. Dipulihkan dulu hatimu. Waktu engkau minta di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan pulihkan diri saya. Tuhan ampuni kesalahan saya. Maka Tuhan yang akan memulihkan hatimu terlebih dulu. Agar supaya apa? Engkau ketemu sama Tuhan. Engkau bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Engkau gak lagi ngomong jelek atas perkataan. Maka 4 kali pengulangan ayat di pasal 107 ini, engkau akan mudah sekali untuk mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Amin. Ya. Jadi yang pertama, apa? Mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib. Yang kedua, berseru-serulah di dalam kesesakanmu. Berseru tadi bicara tentang apa? Worship. Menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Amin. Yang ketiga, akui kesalahan. Gak apa-apa. Akui kesalahan. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Akui kesalahan, minta ampun di hadapan Tuhan. Terus nyembah Tuhan lebih lagi. Amin. 3 hal ini lakukan. Tiap hari, jangan cuma pagi ini. Tiap hari kau lakukan itu. Ucap syukur terus. Berseru, menyembah Tuhan, worship. Terus mengakui kesalahan, terus. Ya. Oke, yuk kita nyembah di depan Tuhan. Siap ya? Bersiap mengalami kesembuhan daripada Tuhan? Harus. Gak cuma karena Anda sakit secara fisik. Sakit secara mental. Sakit secara keuangan, sakit secara keluarga, apa saja yang mengalami sakit hari-hari ini. Mari berseru di hadapan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Come on. Yuk, yang bisa berbahasa Arab dulu. Sebelum kita nyembah Tuhan. Oh ya la wala 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 wala. Kurabashikara la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami salah. Kami banyak salah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Oh ya la wala wala. Saya salah Tuhan, saya salah. Ayo kemana? Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Kami rindu alami kesembuhan ya Tuhan. Pulihkan hati saya Tuhan. Pulihkan jiwa saya yang terluka. Pulihkan hati saya yang terluka. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kami berseru kepadamu Tuhan. Shikarala wala 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 wala. Oh ya shikarala wala wala wala. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah
Hentikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, ini kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau mengalami sembuh pagi hari ini. Ya Roh Kudus, ini hidup kami. Kami mau pulih sempurna. Kami mau dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, bergeraklah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau pulih sempurna. Kami mau sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Merdekakan kami ya Tuhan. Sembuhkan jiwa kami. Sembuhkan hati kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau praktek iman ya Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu dalam keadaan apapun. Kami akan terus meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami akan terus mengagungkan Tuhan. Biar ada worship di hati kami. Kami terus menyembah Tuhan. Ampuni dosa kami. Semua yang kami lakukan di masa lampau. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Ada kesembuhan yang luar biasa dahsyat. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ayo katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pegang area di mana Kau mengalami sakit, saudara. Yang mengalami sakit penyakit. Ayo, pegang di tempat, di area di mana Kau mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, engkau yang mengalami sakit penyakit, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, alami kesembuhan. Kuasa daripada Allah turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Rabba Shikar Allah. Oh, ya Allah. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna hatimu. Pulih jiwamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ikut live ini, justru banyak sekali yang kau mengalami sakit hati. Tuhan ingin sembuhkan engkau. Buang segala rasa pahitmu. Engkau harus berjuang untuk bisa melepaskan pengampunan. Rasa pahitmu itu harus kau lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku hendak membuang semua rasa pahitku Tuhan. Aku mau ketentraman di dalam hati. Aku mau senantiasa melihat Tuhan. Aku mau senantiasa ada di dalam hatinya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Pulihlah hai hati. Pulihlah hai jiwa. Wow. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan akan selalu mengikutiku. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau pagi hari ini. Kedua tanganmu diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir atas kedua tanganmu. Setiap kali engkau menyentuh hatimu, menyentuh bagian yang sakit, ada kuasa kesembuhan Tuhan turun atas kedua tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna. Pulih sempurna. Haleluya. Amin. Dahsyat. Praktek ya. Praktek. Alami kesembuhan daripada Tuhan. DM saya. Kalau mau ada kesaksian, DM saya. Ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.